Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan saya, Zainal Arifin, untuk menyampaikan surat Al-Baqarah ayat yang ke-183. Surat ini berkaitan dengan kewajiban berpuasa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang yang beriman, diwajibkan atas kamu semua berpuasa kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti diwajibkannya atas orang-orang dari sebelum kamu semua, la'allakum tattaqun, supaya kamu semua bertakwa. Nah, ayat ini pertama yang dipanggil itu adalah ya ayyuhalladzina amanu, orang yang beriman. Orang yang beriman ini diwajibkan untuk berpuasa seperti diwajibkannya orang-orang sebelum kamu semua. Jadi artinya bahwa puasa ini sebelum Al-Quran itu diturunkan, itu sudah ada puasa itu. Sudah dilakukan oleh orang-orang sebelum kita semua. Sebelum zamannya Kanjeng Nabi, sebelum zamannya Al-Quran diturunkan, itu sudah ada puasa itu. Untuk apa? La'allakum tattaqun, agar kamu semua itu tattaqun, bertakwa. Jadi jelas, yang dipanggil adalah orang yang beriman, diwajibkan untuk berpuasa, dan tujuan daripada puasa itu adalah untuk bertakwa. Nah, takwa inilah tujuan daripada puasa itu. Maka apa takwa itu sebenarnya? Takwa itu adalah tako. Artinya gemar, suka, rindu kepada yang maha suci, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tujuan puasa itu adalah mendekatkan kita semua untuk selalu rindu, selalu suka, selalu gemar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dipanggil adalah orang yang beriman. Karena apa? Karena orang beriman ini adalah orang yang percaya. Kepada apa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, untuk mendekatkan, untuk bisa mencapai takwa itu, ya prosesnya harus berpuasa. Nah, dengan puasa inilah orang itu bisa mencapai la'allakum tattaqun. Nah, la'allakum tattaqun, supaya kamu bertakwa. Apa sebenarnya takwa itu? Takwa itu adalah, kalau di dalam surat Al-Baqarah pada ayat yang kedua, nah pada ayat yang kedua disampaikan, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, bahwasanya ini kitab Al-Quran, la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalam ini Quran, hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang muttaqin. Jadi Al-Quran ini jelas sebagai petunjuk bagi orang yang takwa. Nah, siapa orang yang takwa itu? Ini menjadi pertanyaan. Jadi kalau membaca Al-Quran itu memang harus ditimbulkan, diskusi itu harus ditimbulkan, tanya jawab dalam antara pembaca dan Al-Quran itu harus dihidupkan. Siapa orang muttaqin itu? Dilanjutkan ayatnya.
Alladzina yu'minuna bil ghaib. Nah, ini yang pertama. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang yang muttaqin itu orang yang percaya pada yang ghaib. Satu. Yang kedua, wa yuqimunas sholat, dan mendirikan sholat, mendirikan, ya, sekali lagi, wa yuqimunas sholat, mendirikan sholat. Yang ketiga, wa mimma razaqnahum yunfikun, dan dari barang yang Allah memberikan rezeki. Orang muttaqin itu, orang yang bertakwa itu yunfikun, menafkahkan, membelanjakan. Dibelanjakan untuk apa? Untuk kepentingan dirinya, untuk kepentingan keluarganya, disedekahkan, diperuntukkan anak yatim, diperuntukkan orang miskin, orang yang membutuhkan. Jadi inilah pentingnya Al-Quran itu untuk membangun rasa kemanusiaan. Yang keempat, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika, dan orang muttaqin itu orang yang percaya bima unzila ilaika, pada barang yang diturunkan kepada kamu, kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Apa itu? Al-Quran. Yang diturunkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad itu adalah Al-Quran. Wa ma unzila min qablika, dan barang yang diturunkan dari sebelum kamu, sebelum Kanjeng Nabi Muhammad, sebelum Al-Quran. Apa itu? Ada Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa, ada Taurat diberikan kepada Nabi Musa, dan ada Zabur diberikan kepada Nabi Daud. Itu adalah yang kelima. Dan yang keenam, wabil akhirati hum yuqinun, dan pada hari akhir itu meyakinkan. Nah, orang muttaqin itu ada 6 poin, yaitu pertama, percaya pada yang gaib. Yang kedua, menegakkan sholat, Yang ketiga, dari barang yang Allah memberikan rezeki, yunfikun, menafkahkan, membelanjakan, termasuk menyantuni anak yatim, membantu orang miskin, dan lain sebagainya. Yang keempat, percaya pada barang yang diturunkan kepada kamu Muhammad, pada Kanjeng Nabi Muhammad, yaitu Al-Quran. Nah, Al-Quran ini berisi apa saja? Seluruh aspek kehidupan. Seluruh aspek kehidupan, baik vertikal maupun horizontal. Vertikal itu menyangkut hablum minallah, dan horizontalnya menyangkut hablum minannas. Jadi ke atas dan mendatar. Nah, inilah Al-Quran itu. Jadi Al-Quran itu tidak hanya bicara tentang peribadatan, bicara tentang Tuhan saja, tapi bagaimana membangun hubungan antar manusia. Dan yang terakhir adalah wabil akhirati hum yuqinun, dan pada hari akhir meyakinkan. Yakin kalau hari akhir itu ada. Apa hari akhir itu? Ya akhirat. Bagaimana akhirat itu? Nanti pada periode selanjutnya akan saya bahas. Nah, orang-orang yang sudah muttaqin itu termasuk orang-orang yang ala hudan mir rabbihim. Ulaika ala hudan mir rabbihim.
Mereka-mereka ini mendapatkan petunjuk dari Tuhannya. Dan predikatnya apa? Wa ulaika humul muflihun. Dan mereka-mereka ini termasuk orang yang bahagia, yang jaya, yang menang. Karena apa? Karena telah dapat membenamkan egonya. Jadi selalu terus-menerus itu mengikuti apa yang disampaikan oleh Al-Quran dalam mengarungi kehidupannya. Inilah perlunya orang memahami ayat-ayat Al-Quran dan mengambil Al-Quran sebagai pedoman hidup di dalam mengarungi kehidupannya. Dan mereka-mereka yang dalam mengarungi kehidupannya itu dengan membuat pedoman pada Al-Quran, maka termasuk wa ulaika humul muflihun, termasuk mereka-mereka orang yang jaya, yang menang. Nah, itulah yang dimaksud dengan la'allakum tattaqun itu, supaya mempunyai kehidupan yang seimbang, kehidupan yang antara hablum minallah dan hablum minannas, sehingga ada satu kedamaian, ada satu kerukunan di dalam masyarakat, bisa saling menghargai, bisa saling menghormati kepada siapapun, dan tidak akan merasa yang bener-bener dewi. Nah, itulah ayat-ayat Al-Quran untuk awal ini. Yang saya sampaikan adalah ayat 183. Nah, puasa itu kapan akan dilakukan? Puasa itu kapan akan dilakukan? Nah, itulah nanti yang akan kami jelaskan kembali dengan surat Al-Baqarah juga, lanjutan dari 183 ini. Demikian, semoga apa yang saya sampaikan dapat memberikan manfaat kepada para pendengar. Dan akhirul kalam, fattaqullaha mastata'tum billahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.